Yang terhormat Ketua MPR RI, Rektor Universitas Patimura, penjabat Gubernur Maluku, Ketua Lemhanas atau yang mewakili, Rektor Universitas Pancasila atau yang mewakili, yang terhormat Ketua PSP UGM, tim pakar PSP UGM, para rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang berkenan hadir, para unsur pimpinan Universitas Patimura, FKPD Maluku dan Kota Ambon, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku, para guru besar dalam lingkungan Universitas Patimura, para pemuka agama, serta Bapak Ibu undangan dan peserta FGD Pakar 3 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pembukaan Forum Group Discussion Pakar 3 dalam rangka Kongres Pancasila ke-6 dengan tema Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, kerjasama PSP UGM dengan Universitas Patimura dimulai. Menyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Palu Naik mulai. Pancasila dasar
Silakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Kepulauan, dengan hormat kami mengundang Bapak Profesor Thomas untuk emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kota yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Pak Pangdam 16 Batubara, Pak Kapolda Maluku, Pak Danram Tamal Sunda Ambon, dan Lampung Patimura, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Rektor Universitas Pancasila yang berkenan hadir, Pak Wakil Rektor yang berkenan hadir, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Maluku, Koordinator Kepertis Wilayah 12, Kepala Ketua Pusat Studi Pancasila UGM, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, para pakar, para guru besar, para dekan, pimpinan universitas yang berkenan hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Mengawali sambutan saya pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk pertama-tama menaikkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kekuatan, kesempatan untuk mengikuti satu kegiatan penting, yaitu fokus group discussion ketiga pekan dalam rangka persiapan Kongres Pancasila yang ke-6 di bulan Juni tahun 2014. Pertama, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua MPR dan peserta FGD Pakan 2 dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada serta Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Jakarta yang telah mempercayakan penyelenggaraan FGD ketiga bagi Universitas Patimura yang letaknya tentu sangat jauh dari wilayah atau pusat Indonesia di Jakarta. Suatu perjalanan yang tentu melelahkan sejak kemarin dan mungkin pagi tadi, dan kita berharap kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan ini akan memberikan nilai-nilai baik bagi pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ketua MPR dan hadirin Bapak Pejabat Gubernur yang kami muliakan, bersama ini kami laporkan bahwa Universitas Patimura bersama Pemda Maluku dan semua rekan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Ambon serta instansi terkait yang berhubungan dengan pelestarian dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di Maluku telah siap untuk melaksanakan amanat Kongres Pancasila kelima yang mempercayakan Universitas Patimura sebagai tuan rumah Kongres Pancasila ke-6, sekaligus tuan rumah pelaksanaan perayaan Hari Lahirnya Pancasila secara nasional pada tanggal 1 Juni tahun 2014 di Maluku, yang pelaksanaannya di kampus Universitas Patimura. Tentu ini adalah sebuah event berharga yang juga menjadi kerinduan kita bersama masyarakat Maluku yang sejatinya telah memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Orang Maluku adalah Pancasilais sejati, Pancasilais pula, pendukung konstitusi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, pendukung NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keaslian Nusantara sebagai masyarakat kepulauan yang multikultural dan polietnik. Maluku terdiri dari 1.340 buah pulau-pulau kecil
yang masyarakatnya tersebar pada kurang lebih 812 pulau dengan kurang lebih 117 etnik, bahasa lokal, dan tradisi, dan laut yang sangat luas mencapai kurang lebih 93% dan daratannya kisaran 1%. Namun tetap merangkaikan diri sebagai sebuah budaya orang basudara dengan kekuatan baharinya untuk membangun kejayaan bangsa yang oleh Presiden Soekarno telah dicanangkan pada tahun 1961 melalui proyek oceanologi yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Teknik Universitas Patimura. Semuanya telah menjadi modal dasar bagi orang Maluku untuk Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai hari ini secara satria. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi sebuah kearifan lokal orang Maluku yang sangat kuat mencocoki, menggodok, dan mencetakkan watak asli orang Maluku. Kebinekaan Tunggal Ika orang Maluku itu nampak mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya jenis makanan, sampai pada hal-hal yang kompleks seperti sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, sistem keyakinan, sistem nilai, sampai pada klaim kemajemukan yang bersifat human, namun tetap menjadi satu dalam orang yang disebut dengan kemalukuan yang Indonesia. Memang orang Maluku adalah pejuang dan pendiri NKRI asli, bukan banci dalam bahasa, bukan sekedar pengikut. Orang Maluku bukan meng-Indonesia dengan nasionalis. Orang Maluku bukan meng-Indonesia dengan nasionalisme dan jiwa Pancasilais yang pengecut, karena orang Maluku sudah berada di depan perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak dahulu dan terlibat aktif dalam mempersiapkan sampai mendirikan, mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, hari ini kita akan menggelar sebuah forum FGD Pakar 3 dalam sorotan tema Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Saya kira sebagai sebuah event para kongres Pancasila ke-6 yang akan dilaksanakan di Universitas Patimura di provinsi yang kita cintai. Kami berdoa dan kami yakin bahwa FGD ini akan menghasilkan rekomendasi pemikiran yang signifikan untuk tugas pembudayaan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang kita cintai. Kita doakan kiranya Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini tetap dalam keadaan sehat dan bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang berguna dalam forum yang mulia ini. Kami berharap Bapak Ketua MPR dan seluruh peserta FGD Pakar 3 ini dapat juga nantinya akan hadir pada Kongres Pancasila ke-6 tanggal 30 sampai dengan 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2014 nanti. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan yang mulia ini. Kiranya segala kekurangan yang tidak akan mengurangi keagungan niat kita untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar dan membangun negeri yang kita cintai. Kiranya Tuhan menolong dan merahmati segala upaya dan komitmen kita untuk tetap Indonesia secara kekal abadi di dalam dasar Pancasila. Terima kasih, dan dengan memohonkan rahmat Tuhan, pada saatnya kami meminta kesediaan Pak Ketua Majelis Kehormatan Republik Indonesia untuk menyampaikan pidato dan membuka kegiatan FGD pada kesempatan yang berbahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.
Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Maluku. Untuk itu dengan hormat, Bapak Dr. Andes Saud Situmorang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Sudarto Danmus Broto SH, yang saya hormati Bapak Dr. Anhar Gonggong, yang saya hormati pula rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili pimpinan DPRD Provinsi Maluku, pimpinan DPRD Kota Ambon yang saya hormati, Wali Kota Ambon yang juga saya hormati, para rektor selaku peserta Fokus Group Discussion Pakar 3, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, pimpinan umat beragama di Provinsi Maluku, para dosen, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi juga saya hormati dan saya muliakan. Selamat datang Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Tani. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan serta kesehatan yang prima sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti suatu acara penting yang disebut Fokus Group Discussions Pakar 3 dengan tema Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Bapak Ketua MPR RI, Bapak Dr. Andes Sudarto Danmus Broto SH beserta rombongan dan para pakar lainnya ke Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, secara khusus di kampus Universitas Patimura Ambon yang indah ini. Kiranya kunjungan ini akan meninggalkan kesan yang baik serta manfaat atas diselenggarakannya Fokus Group Discussion Pakar 3 guna memantapkan pemahaman kita semua dan secara umum masyarakat Indonesia tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Kegiatan Fokus Group Discussion Pakar 3 yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut dari Fokus Group Discussion Pakar 1 yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada dan Fokus Group Discussion Pakar 2 yang dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta. Tentu sebagai warga Maluku, kami sangat bangga karena Universitas Patimura dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanakan Fokus Group Discussion Pakar 3 dan nantinya Bapak Ketua MPR RI insya Allah akan meresmikan Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura.
Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Maluku dan secara khusus bagi Universitas Patimura, karena kepercayaan dan pengakuan akan kualitas pikir ilmuwan yang ada di universitas ini untuk melakukan kajian terhadap eksistensi Pancasila dan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ketua MPR RI, hadirin dan undangan yang berbahagia, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang terus bergerak dinamis ketika terjadi interaksi dan konsensus sosial antar sesama komponen bangsa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya masing-masing sejak dahulu kala. Realitas tersebut telah melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal bagi penyelenggaraan hidup warga masyarakat Nusantara ini. Nilai-nilai kearifan lokal yang berbineka itu kemudian secara sosiokultural membentuk sebuah pandangan hidup berbangsa dalam konsep diri masyarakat Nusantara yang berbineka tunggal ika, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara, yakni Pancasila, di mana semua komponen bangsa secara sadar dan mandiri adalah aktor sejati di dalam memerankan realitas Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Masyarakat Kepulauan Maluku telah mengkonstruksi kebinekaan hidupnya dalam berbagai bentuk kebudayaan dan kearifan lokal yang bersifat lintas pulau, agama, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga hidup mereka telah mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasilais itu dalam sebuah kebudayaan agung yang disebut budaya hidup orang Basudara. Maluku sejak dahulu telah menjadi masyarakat Pancasilais dalam arti kultural dan habitat manusia Pancasilais yang sejati. Berbagai realitas konflik yang dialami semakin menjadi batu ujian yang memurnikan hidupnya yang sejati itu dari aneka polusi erotisme zaman yang memilukan. Kini masyarakat Maluku telah bangkit dari realitas pilu tersebut dan semakin membuktikan jati dirinya sebagai insan Pancasilais yang selalu berada di depan sebagai teladan sejati dalam membangun keutuhan bangsa dan negara. Masyarakat Kepulauan Maluku tidak egois dengan kemajemukan atau kebinekaan hidup yang syarat dan penuh kekayaan itu. Bagi orang Maluku yang berbudaya orang Basudara, perbedaan mesti diletakkan dalam keutuhan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kesetiaan kepada Pancasila dapat dibuktikan dengan perbuatan memerdekakan, memberikan rasa aman, membahagiakan, mensejahterakan setiap pribadi maupun masyarakat dalam bingkai wawasan kebangsaan dalam naungan ridho Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ketua MPR RI, hadirin dan undangan yang berbahagia, kesadaran akan keanekaragaman yang kita miliki serta diperlukannya alat pemersatu yakni Pancasila, saya yakini akan menggugah peserta fokus group discussion para pakar ini untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang strategis sebagaimana telah dihasilkannya rekomendasi-rekomendasi pada kegiatan FGD Pakar 1 dan FGD Pakar 2 yang lalu sebagai masukan bagi penyelenggara negara untuk selanjutnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran para peserta fokus group discussion Pakar 3 di kampus
Universitas Pattimura yang kami banggakan ini. Kiranya buah pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan semakin memperkaya rekomendasi yang nantinya akan dihasilkan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat atas peresmian Pusat Studi Pancasila Universitas Pattimura yang insya Allah akan dilakukan oleh Bapak Ketua MPR RI beberapa saat lagi, dan juga selamat kepada para pengurus Pusat Studi Pancasila Universitas Pattimura. Semoga pusat studi ini akan menghasilkan karya pikir terbaik bagi kokohnya Pancasila di bumi Indonesia, khususnya di bumi Raja-Raja Maluku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sambutan Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi kegiatan fokus Group Discussion Pakar 3 yang ditandai dengan pengumpulan tifa dilanjutkan dengan peresmian Pusat Studi Pancasila Universitas Pattimura yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dengan hormat Bapak Dr. Sidarto dan Subroto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pejabat Gubernur, Ketua Dewan, Forum Komunikasi Daerah Maluku, Jawai Pangdam, Kapolda Kajati, dan Agama, Rektor Unpati Profesor Thomas, Rektor Universitas Pancasila, Ketua Pusat Studi Pancasila Kecamatan, Profesor Susito, Pak Andargono, teman saya diskusi di DPR sejak lebih dari 10 tahun lalu. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang karena izinnya hari ini saya bisa hadir dalam acara forum Group Discussion yang ketiga di Ambon. Saya hadir dalam acara yang sama di Kecamatan, saya hadir dalam acara yang kedua di Pancasila, dan saya sekarang hadir di sini. Ya. Ini kehormatan bagi saya untuk membuka, dan juga kehormatan bagi saya untuk meresmikan Pusat Studi Pancasila dari Unpati di Ambon. Luar biasa. Pidato saya, Pancasila sebagai ideologi perusahaan bangsa yang disiapkan oleh tim ahli MPR, ini kurang lebih 9 halaman. Kalau saya bacakan ini membosankan ya, bukan bosankan ya. Ini isinya baik sekali, tapi nanti lalu seperti saya berikan kuliah pada profesor-profesor ya, yang lebih pintar daripada saya. Jadi saya ingin secara lisan. Kebetulan saya ini mengalami 3 zaman. Zaman Orla saya sempat menjadi ajudan Presiden Soekarno. Zaman Orba saya sempat terakhir menjadi
Musbida di Sumaksel dan di Jawa Barat. Kemudian saya 15 tahun di Dewan sebagai Ketua Komisi 1 pernah, sebagai Ketua PKSAW pernah, dan sekarang pada tahun terakhir ini saya dipercaya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Satu jabatan yang tinggi yang saya terus terang saya sedikit gagap waktu dipercaya itu ya, karena saya ini orang kecil ya. Hanya karena umurnya tua saja saya dipercaya. Jadi waktu fraksi-fraksi dipanggil oleh Bu Megawati di Teguh Umar bahwa saya ditunjuk sebagai pengganti Pak TK 6 bulan lalu, saya surprise bahwa semua fraksi, semua aklamasi. Mungkin kasihan pada saya. Kalau ditolak mungkin orang ini akan mati ya, jadi diterima saja. Umur saya sudah 9 tahun mengalami banyak peristiwa dalam sejarah Indonesia. Tapi marilah kita ambil hikmah daripada semua perjalanan bangsa kita ini. Bahwa bangsa ini sudah 68 tahun survive karena Pancasila. Karena Pancasila bangsa ini survive sampai 68 tahun. Jadi saya berbangga hati kalau pada hari ini Unpati meresmikan Pusat Studi Pancasila yang ketiga di Indonesia. Tepuk tangan untuk sungguhnya Pusat Studi Pancasila menurut Pak Susito ada beberapa dengan nama-nama yang berbeda-beda. Ada Laboratorium Pancasila di Malang, ada lagi, tapi yang namanya PSB hanya 3 ya, yang utuh lah kira-kira ya. Tapi marilah kita makin banyak bangun semacam ini di semua perguruan tinggi di Nusantara ini. Ya. Ini suatu hal yang positif untuk bangsa ya. Dan kita tahu bahwa perjalanan panjang sejarah kita dengan segala up and down-nya, dengan segala plus minusnya, Pancasila ini terbukti merupakan dasar negara yang tidak tergantikan, tidak bisa digantikan. Inilah dasar negara yang diterima oleh bangsa sejak pra kemerdekaan. Waktu sidang BPUKI membahas mengenai apa dasar yang akan kita terima untuk Indonesia merdeka. 1 Juni, Juli, Agustus, 2 bulan kemudian. Ya, dengan segala pro kontra kita bersetuju bahwa yang pertama convincing pada badan itu. Karena untuk orang itu convincing dibutuhkan orang, dibutuhkan seorang yang menguasai masalah dan orang, ya. Dan orang itu ada pada seorang proklamator Ijo Soekarno yang bisa convincing badan BPUKI untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Not only the song, but the singer itu penting sekali. Ya, mungkin ada yang lebih pintar, tapi kalau caranya menyampaikan itu tidak seorang yang convincing, ya, itu saya kira juga sulit diterima oleh satu badan yang begitu isinya orang-orang cerdik pandai semua waktu itu. Kenapa Soekarno-Hatta dipilih sebagai proklamator yang mendeklar kemerdekaan dari Sabang Merauke, menyatukan banyak suku, menyatukan banyak kerajaan, karena memang kedua tokoh itulah tokoh-tokoh yang bisa diterima oleh begitu banyak suku bangsa, ribuan pulau,
yang tersebar di ribuan kilometer di garis khatulistiwa Nusantara, yang dulu pernah ada Sriwijaya di sini, pernah ada Majapahit di sini, dan kita doakan supaya NKRI ini betul-betul bisa kita kawal sampai kapanpun. Ada pidato seorang duta besar waktu saya kunjungan ke satu negara, Pak Sudarto, kalau saja Pancasila dan NKRI dan Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika tidak kita pertahankan dan kekawal, saya khawatir bahwa NKRI pun nanti akan menjadi sejarah seperti Sriwijaya dan Majapahit 100 tahun lagi. Inilah worry seorang anak bangsa yang saya bisa mengerti. Kalau digoyang terus kemajuan bangsa ini karena arus globalisasi ya, yang banyak menggerus ideologi bangsa. IT begini luas sekali bisa diakses oleh generasi muda. Gaya hidup, pemahaman, ilmu pengetahuan, model, lifestyle, semua masuk. Inilah kekhawatiran dari seorang duta besar itu. Saya khawatir, Pak, kalau 100 tahun lagi akan ada sejarah begini, bahwa di Nusantara ribuan pulau yang begini subur, pernah ada Sriwijaya, pernah Gedang Majapahit di bawah Ki Mahapati Gajah Mada, pernah ada NKRI yang didirikan oleh Soekarno-Hatta, pernah ada. Jangan sampai sejarah itu tertulis begitu. Kita harus kawal terus Pancasila ini sampai kapanpun. NKRI harus kita kawal terus, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada pilihan lain. Setuju, Pak? Tidak ada pilihan lain. Saya terus terang dalam 3 zaman ini ada beberapa hal yang saya merasa kehilangan. Saya kebetulan bergaul dengan para founding fathers pada waktu itu. Bahkan sampai ditahan di Wisma Yasu, saya masih sebagai saudara presiden yang ditahan waktu itu. Mereka ini punya satu idealisme yang tinggi. The power of idealisme waktu itu masih dominan pada para pendiri bangsa itu. Soekarno, Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim, Wahid Hashim adalah tokoh-tokoh maramis, adalah tokoh-tokoh yang sangat sederhana. Boleh suka Soekarno, boleh suka atau tidak suka dia, tapi catat, sampai dia wafat belum ada satu pohon yang ditebang diizinkan oleh Soekarno untuk ditebang. Belum ada satu sen dolar yang masuk ke Indonesia untuk mengolah sumber daya alam. Saya sekolah di Amerika, banyak orang Amerika tanya pada saya, Pak Sudarto, your country is very rich in natural resources. Why not your president not invite us to invest for developing your country? Kenapa Anda tidak mengundang modal asing? Negara Anda itu sangat kaya, luar biasa kayanya, punya semuanya punya. Kenapa Soekarno tidak mengundang modal asing? Saya tanyakan pada Bung Karno pada waktu beliau ditahan. Jawaban beliau begini, saya tidak anti modal asing, Darto. Saya mengirim ribuan pemuda, termasuk saudara Sidarto, keluar negeri, ke Eropa Timur, ke Rusia,
di bidang nuklir, metalurgi, teknik kimia, pertahanan, keamanan, ribuan pemuda. Saya juga tahun 4 saya kirim. Mereka saya tunggu datang untuk mereka membangun sistem dan sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi modal asing. Saya khawatir kalau kita belum siap, satu hari kita akan dikendalikan oleh modal asing. Dan Boris Soekarno itu adalah yang kita alami sekarang, bahwa 70% daripada sumber alam kita sekarang di tangan modal asing. Ini adalah kenyataan. Saya bangga bahwa Pulau Maluku ini masih banyak hijaunya daripada belangnya. Tapi di tempat lain sudah gundul semua. Saya tanya pada Pak Gubernur kemarin di mobil, tolong dijaga Pak kehijauan daripada pulau-pulau di Maluku ini. Jangan sampai terjadi seperti di Manado, gunung dipapas untuk reklamasi, hancurlah ya. Jadi alam itu memang tidak boleh kita ganggu. Tuhan menciptakan alam ini dengan segala keseimbangannya dia. Begitu kita ganggu, iklim akan marah, cuaca akan marah. Belum pernah Amerika sampai minus 50 derajat, belum pernah terjadi. Itu seperti negara mati itu Amerika itu. Tapi dia adalah produsen emisi terbesar di dunia. Betul Pak itu. Amerika dan China itu produsen emisi terbesar yang tidak mau menandatangani protokol Kyoto. Jadi alam akan marah kalau dia dirusak. Apa yang terjadi banjir-banjir di sepanjang Pantura ini karena memang alamnya sudah rusak. Di Kalimantan itu bukan operasi saya tanya mengenai soal hutan itu. Dan toh tanpa kita membabat hutan dan toh dunia nanti akan menoleh pada kita. Karena O2 bumi itu yang punya hanya 3 negara, Brasil, Kongo, dan Indonesia. Dia akan butuh kita. Uang akan mengalir pada kita. Mereka butuh O2 kita. Tapi kalau sekarang saya lihat ada bencana di mana-mana, kita memang sudah melalaikan keseimbangan alam. Kita harus prihatin semua apa yang terjadi di Manado. Bagaimana rumah mobil diterjang ya. Air itu dahsyat sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain. Karena begitu keseimbangan alam terganggu, dia akan marah. Ini hukum alam ya. Kembali pada jati diri bangsa yang tadi saya bilang, tolong kita jaga semua karakter bangsa ini. Kita sudah punya Pancasila sebagai karakter bangsa kita. Dari sinilah bersumber dasar negara, kemudian proklamasi kemerdekaan, kemudian NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah jati diri bangsa kita. Tolong kita kawal, kita jaga. Saya ke Natuna, Panglima. Natuna ya. Waktu saya di Komisi 1. Di sana 6 bulan badai, 6 bulan normal. Saya ketua Komisi 1 harus nyalami mereka yang jajar kehormatan itu, tapi saya tidak bisa turun karena badai laut. Basah, kalau turun basah. Di situ tertulis di Natuna itu, NKRI harga mati. Itu kira-kira 4 tahun lalu ya, belum ada tunjangan kemahalan, belum ada tunjangan perbatasan. Mereka betul-betul hidup dengan sangat sederhana. Saya dengan Hercules bawa beras, bawa telur, bawa sayur mayur yang di sana tidak ada.
Jadi saya, wanita pun, ibu-ibu tinggal di Batam, nggak betah di Natuna karena badai. Bupati saya tanya, bagaimana ibu-ibu tidak ada di sini? Ya kita sebulan sekali ketemu, Pak. Jadi tolong wartawan off the record ya. Ada wartawan sini. Itu juga Bupati pada saya. Kalau Bapak 3 bulan saya di sini, kambing lama-lama cantik Pak di sini nih. Itu kata Bupati Natuna pada waktu itu ya. Wartawan tolong nanti pakai pidato saya resmi ya. Saya ini kalau bicara begini banyak hal yang bisa kebablasan ya. Amankan Ketua MPR ya. Nah, lainnya, saya ingin tidak ada jeleknya kita belajar dari bangsa lain. Saya terus terang saya bicara dengan Pak Cito. Masa saya sekolah dulu di Jogja, ya SD, SMP, juga SMA Jogja. Saya ini masih takut sama guru, Pak. Takut sama guru, apalagi dengan orang tua. Takut sekali kita ini. Takut hormat. Sekarang anak sekarang, Pak, maaf. Muridnya naik mobil, gurunya naik sepeda motor. Kadang-kadang diserempet guru itu. Pak Cito alami diserempet katanya. Pernah ngalami diserempet Pak ya? Ya. Nggak tahu Pak ini tuh tahu pernah diserempet. Ini terjadi. Saya ke Jepang Pak. Itu bagaimana anak SD, SMP, SMA harus jalan kaki ke sekolah sampai sekarang. Negara termasuk di dunia loh Pak. Bagaimana dia menjaga karakter, hormat pada senior, pada orang tua, pada guru, sampai hari ini dirawat oleh mereka. Di Cina juga begitu, di Korea juga begitu. Bagaimana mereka mengolah tamu kalau kita datang kepada ketua DPR di sana, masih sudah atau menteri, hai. Kalau kita belum tegak, dia juga masih hai aja, hai. Ada indeks ya, bahwa hormat pada orang tua, pada guru, pada senior itu di Jepang dan Cina dan Korea termasuk yang tertinggi di dunia. Betul. Kita kangen dengan karakter semacam itu yang pernah kita punyai. Waktu terjadi bencana Fukushima, saya ambil contoh aja. Bagaimana karakter orang Jepang ini perlu kita teladani. Bedanya dengan yang terjadi di New Orleans di Amerika. Waktu di New Orleans, maaf, ada penjarahan di sana. Kalau kita penjarahan hal yang sering terjadi ya. Di Jepang waktu terjadi Fukushima, tidak ada toko yang dijaga. Toko yang buka, orang antri. Antri hanya untuk membeli keperluan sehari, tidak mau diambil 2 hari. Kasihan merugikan sama yang antri yang di belakang. Sampai siang ini yang merekam sampai nangis dia melihat disiplin orang Jepang itu. Bagaimana dia tidak mau serakah mengambil jatah orang yang antri di belakangnya karena keterbatasan makanan. Ini harus kita bangun gotong royong yang pernah kita punya dulu. Pancasila, Bung Karno mengatakan intinya adalah gotong royong, pemerataan, social justice. Ini harus kita bangun. Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama, semua kultur, semua etnis, semua budaya punya tempat terhormat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, diwadahi Undang-Undang Dasar Indonesia. Betul lah Pak? Ini harus kita kawal kalau kita mau langgeng sampai kapanpun. Jadi saya tidak capek untuk datang dari satu kota ke lain kota untuk memberikan 4 pilar kebangsaan yang memang sudah
disepakati oleh fraksi-fraksi dahulu. Saya meneruskan sampai 9 bulan ke depan. Saya selalu sampaikan, kalau ini satu bangunan rumah, fondasi betonnya adalah Pancasila, tiangnya Undang-Undang Dasar, atap dindingnya NKRI, dan penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kultur etnis maupun agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya harus terus terang dalam forum ini, tidak usah dicatat wartawan. Saya diundang untuk membuka Munas Kepercayaan pada Tuhan di Malang, saya datang. Saya diundang untuk membuka Munas Budaya Indonesia, saya datang. Syiah dan Sunni Sabang datang pada saya, Ahmadiyah datang pada saya terima semua. Syiah itu sudah 74 Pak, sama dengan Sunni di Indonesia. Tapi bagaimana dia, kakek nenek moyangnya di Sabang harus tercabut dari akarnya untuk pindah ke Sidoarjo? Impossible, tidak mungkin. Ada perintah untuk pertobatan. Mereka sudah 7 abad menganut itu, Pak. Ini harus kita pahami bahwa berilah tempat tiap agama untuk mencari jalan ke surga, termasuk kepercayaan pada Tuhan. Sumarah Pangestu, Subud Budi Darmo, itu mungkin sudah ada sebelum agama datang. Ayah saya, ibu saya juga sumarah dulu. Beliau juga sholat, beliau juga kadang-kadang mutih, merawat. Tahu nggak merawat? Iya, di Jogja begitulah Pak. Kadang-kadang semedi. Mungkin kalau orang lain mengatakan itu sesat, tapi itulah orang Jogja pada waktu itu begitu. Ada yang hukum, sholat tapi hukum. Pak Lima ketawa, Pak Lima. Betul nggak? Pernah hukum nggak? Ada yang hukum di pertemuan sungai. Maaf, salah satu saya tidak sebut ya, pemimpin bangsa kita dulu suka hukum di pertigaan sungai. Saya tidak sebut namanya, Pak Anarko ketawa ya. Janganlah mudah mencap sesat pada satu kelompok, jangan. Yang boleh mencap sesat tidak satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah. Kita tidak bisa. Dia juga haji, dia juga salat, tapi dia suka hukum, suka semedi. Berilah kesempatan dengan caranya itu. Tidak usah kita harus mendikte kebenaran itu ini caranya. Saya juga haji, tapi kita harus melihat dalam suatu cakrawala yang luas. Inilah beragamnya Indonesia, bahwa keberagaman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di mana-mana. Jepang itu ritual agamanya jauh daripada kita, Pak. Shinto agamanya. Tapi dalam berperilaku berketuhanan mereka jauh lebih baik daripada kita. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Orang malu hara kiri atau mundur. Kita dipanggil KPK, victory, ketawa dia. Atau begini, lo betul. Apa itu partai tokoh apa, begitu diperiksa KPK begini atau begini. Saya tidak tahu kemenangan ke arah mana, nggak tahu saya. Orang Jepang, Gubernur Tokyo baru 2 minggu lalu baru diisukan kena suap, baru diisukan, belum sampai diproses, dia mundur Pak. Kereta api senggolan, Menteri Perhubungannya mundur. Inilah yang saya sebut sebagai pada perilaku berketuhanan. Kalau soal ritual jauh kalah daripada kita. Jadi inilah yang harus kita bangun.
bahwa di dalam pemahaman Pancasila, Mas Sito, tidak sekedar pemantapan, pemahaman, pembekalan, tetapi juga tolong diperkaya dengan Pancasila sebagai living ideology, working ideology. Contohnya, bagi saya, Jokowi yang memberikan rusunawa untuk orang-orang tergusur, diberi rumah es, diberi televisi, itu adalah working ideology dari Pancasila. Dia mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, di demo 4 kali, tapi dia tolak. Itu adalah working ideology daripada kemajemukan. Banyak sekali contohnya. Perilaku berketuhanan, itu betul-betul ini yang kita harus bawa, working ideology dari Pancasila. Dia adalah living ideology, bukan doktriner, tapi harus diberikan melalui dialog untuk memahami bahwa ini adalah karakter bangsa kita, ideologi bangsa, dasar negara yang harus kita kawal sampai kapan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan tifa oleh Ketua MPR RI sebagai tanda dibukanya secara resmi FGD Pakar 3 dalam rangka Kongres Pancasila ke-6 tahun 2014. 5 kali Pancasila ya. Dilanjutkan dengan peresmian Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama pembacaan secara berturut-turut Surat Keputusan Rektor Universitas Patimura tentang pembentukan studi Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura dan Surat Keputusan tentang komposisi dan personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PSP Universitas Patimura oleh Rektor Universitas Patimura. Keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 662 /UN13/SK/2014 tentang pembentukan Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Rektor Universitas Patimura menimbang A. bahwa diperlukan upaya mempertahankan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara serta tujuan nasional mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan B di atas
dan untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan aktualisasi Pancasila perlu membentuk Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura dan menetapkannya dengan keputusan Rektor. Mengingat 1 sampai dengan 7 memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Patimura tentang pembentukan Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Pertama, perihal kedudukan, tugas, dan fungsi Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura serta hal-hal lainnya yang belum diatur dalam keputusan ini merupakan adendum yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Universitas Patimura dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari atas keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana PNBP dan sumber dana lainnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2014, Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, NIP 1963 0517 1991 031001. Keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 663 UN 13 SK 2014 tentang komposisi dan personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Rektor Universitas Patimura menimbang a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya pembangunan nasional yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam karakter bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu menggali dan mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila yang mampu mengantisipasi tuntutan perubahan itu. B. Bahwa untuk menggali dan mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila melalui pendekatan multidisiplin keilmuan perlu penggagas, pengkaji, dan kepakaran guna memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan B di atas, perlu menetapkan komposisi dan personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura dengan keputusan Rektor. Mengingat 1 sampai dengan 7 memperhatikan keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 662 UN 13 SK 2014 tentang pembentukan Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Patimura tentang komposisi dan personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Pertama, membentuk komposisi dan mengangkat personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, personalia dan tim pakar mempunyai tugas antara lain: 1. Menghasilkan gagasan-gagasan yang inovatif atas nilai-nilai luhur Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Melakukan penelitian dan kajian atas berbagai paham, pemikiran, gagasan, dan teori terkait Pancasila. Ketiga, mendukung dan memperkuat demokratisasi, keadilan sosial, keadilan hukum atas hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, mengembangkan jejaring kerjasama atas budaya,
profesi, dan negara secara lintas institusi, kelembagaan pemerintah dan swasta untuk mewujudkan masyarakat yang Pancasilais. Kelima, melaksanakan pengimplementasian program pemerintah dan kementerian terkait nilai-nilai Pancasila sesuai arahan Rektor. Keenam, menyusun dan melaksanakan program kegiatan Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura serta membuat laporan tengah tahun dan tahunan atas program kegiatan kepada Rektor. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Universitas dan sumber dana lainnya. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2014. Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, NIP 19630517, 1991031001. Lampiran Keputusan Rektor nomor 663/UN13/SK/2014 tentang komposisi personalia Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Kepala Pusat Studi Dr. H. Salmon SH MH. Sekretaris Insinyur R. Ufi MT. Wakil Sekretaris RF Tuasikal SPSI MT. Bidang Penelitian Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi. 1. Dr. Anda E.H. Wursok MPD. 2. Nur Aida Kubangun SPD MPD. 3. Dr. Anda S. Matatula MSI. 4. Evelina Kisya SPD MHum. 5. H. Lambiombir SH MH. 6. A. Ratwanak SH MHum. 7. Ronald Alfredo Esos MIKOM. Bidang Pendidikan, Seminar dan Diskusi. 1. Dr. E.R. Tole SH.MS. 2. F. Tutuarima SPD MPD. 3. J. Tuhareya SPD MPD. 4. T. Gait SPD MPD. 5. J. Patiasina SPD MA. 6. R. Pusparani SS MHum. Tim Ahli. 1. Profesor Dr. M.J. Sapteno SH MHum. 2. Profesor Dr. R.Z. Titahelu SH MS. 3. Profesor Dr. S.E.M. Nirahua SH MHum. 4. Profesor Dr. Aholia Buatloli SPAK MHum. 5. Dr. Mary Juanda SH MH. 6. Dr. Insinyur A.M. Sahus Silawane MS. 7. Dr. T. Mat Titaputi SE MSI. 8. Dr. J. Riri MP. Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, NIP 1963 0517 1991031001. Pelantikan pengurus oleh Rektor Universitas Patimura.
dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu 22 Januari 2014, saya, Rektor Universitas Patimura, melantik saudara-saudara sebagai pengurus Pusat Studi Pancasila Universitas Patimura. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa merahmati kita sekalian. Sekian. Pak Rektor disilakan kembali ke tempat. Para pengurus disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan penyerahan cenderamata. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Ketua MPR RI, Rektor Universitas Patimura, dan Ketua PSP UGM untuk mengambil tempat di podium. Penyerahan cenderamata dari Rektor Universitas Patimura kepada Ketua MPR Republik Indonesia. Penyerahan cenderamata dari Rektor Universitas Patimura kepada Ketua PSP Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Ketua PSP Universitas Gadjah Mada kepada Rektor Universitas Patimura. Bapak Sidarto dan Subroto, Pak Profesor Unturi, dan Bapak Sudijo disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, kita akan masuk dalam penyajian materi pada sesi 1. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Suditjo SH, MSI, Kepala PSP UGM, untuk membawakan materi. Bapak Ibu undangan, sebelum kita masuk dalam penyajian materi, kita akan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Untuk itu kepada Bapak Ketua MPR RI, Pak Rektor, dan pejabat
Gubernur Maluku serta Bapak Ibu undangan lainnya untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.